Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irsad Sabri, S.Hum M.Hum, dosen program studi sastra Inggris di Fakultas Hukum, Ilmu Sosial dan Humaniora, Universitas Dharma Alas. Sebagai seorang dosen, tentunya merupakan kewajiban bagi saya untuk melakukan tridharma perguruan tinggi yang meliputi bidang pengajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Pada kesempatan ini, saya ingin memaparkan mata kuliah yang saya ajarkan. Salah satu dari mata kuliah yang saya ajarkan adalah Linguistic Research Method. Linguistic Research Method ini adalah mata kuliah yang merupakan 4 SKS dan diajarkan pada semester 6. Adapun tujuan dari mata kuliah ini adalah untuk memberikan pemahaman mendalam tentang metodologi penelitian linguistik, baik itu secara kuantitatif maupun kualitatif. Mahasiswa akan belajar bagaimana merancang dan melaksanakan penelitian linguistik mereka sendiri, serta menyusun proposal penelitian sebagai tugas akhir dari mata kuliah. Adapun kemampuan yang diharapkan dari mahasiswa setelah mereka belajar Linguistic Research Method atau LRM ini, tentunya mahasiswa mampu menjelaskan konsep penelitian linguistik dari metodologi yang relevan. Artinya adalah mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan konsep dan metodologi yang digunakan dalam penelitian, terkhusus penelitian linguistik, termasuk pemahaman tentang penelitian ilmiah, apa jenis penelitian, pendekatan penelitian yang digunakan, juga apa metode yang mereka pakai dan teknik analisis datanya seperti apa, dan memahami step-step atau langkah-langkah yang harus dikerjakan. Itu yang pertama. Yang kedua, mampu mendeskripsikan fenomena bahasa menggunakan teori dan konsep linguistik. Artinya, mahasiswa mampu mengidentifikasi dan mendeskripsikan fenomena bahasa dengan menggunakan teori dan konsep linguistik yang telah dipelajari, termasuk analisis bahasa dalam konteks sosial dan budaya. Berikutnya adalah mahasiswa mampu mendesain riset terkait fenomena bahasa dengan metode yang tepat. Artinya, mahasiswa mampu merancang penelitian yang relevan untuk memecahkan masalah atau menjawab pertanyaan penelitian dalam bidang linguistik, termasuk pemilihan metode penelitian bukan sembarangan tetapi yang tepat, serta perencanaan pengumpulan dan analisis data. Selanjutnya, mahasiswa juga mampu mengidentifikasi masalah bahasa dalam masyarakat dan menyusun proposal riset. Artinya, mahasiswa dapat mengidentifikasi berbagai masalah kebahasaan yang ada di masyarakat, baik itu lokal, regional, maupun internasional. Harapannya tentu sampai ke internasional. Serta mampu menyusun proposal penelitian yang komprehensif dan sistematis. Terakhir tentunya, mahasiswa di kelas Linguistic Research Method ini mampu membuat laporan penelitian sederhana berdasarkan hasil riset yang mereka lakukan. Artinya mereka mampu menyusun laporan penelitian yang sistematis berdasarkan data yang dikumpulkan, kemudian dianalisis selama penelitian, serta memenuhi standar ilmiah dan etika penelitian. Nah, untuk memberikan pemahaman kepada siswa, ada beberapa indikator yang telah disesuaikan dengan RPS tentunya. Yang pertama, memakai kuis online. Di mahasiswa untuk mengukur pemahamannya, kita adakan kuis online. Selain itu juga ada tugas individu. Jadi mahasiswa menulis esai atau laporan singkat tentang topik-topik tertentu. Juga ada yang ketiga, presentasi kelompok. Jadi mahasiswa mempresentasikan hasil diskusi atau penelitian kelompok mereka. Kemudian untuk merancang dan melaksanakan penelitian maupun penyusun proposal, maka diadakan proyek penelitian akhir. Baru setelah itu diadakan evaluasi. Evaluasi ini mencakup pemahaman terhadap konsep yang diberikan, kemampuan analisis mahasiswa, keterampilan mereka menulis, dan kemampuan mereka dalam presentasi. Materi pembelajaran yang diajarkan dalam mata kuliah ini meliputi, tentu yang pertama, mahasiswa memahami apa itu konsep linguistik, baik secara mikro maupun secara makro. Jadi artinya mahasiswa belajar tentang dasar-dasar teori linguistik serta penerapannya dalam penelitian.
Kemudian yang kedua, tentunya metode penelitian atau metodologi penelitian. Nanti mahasiswa akan tahu apa perbedaan antara jenis penelitian, approach, pendekatan, metodologi, metode, teknik dan tahapan dalam penelitian linguistik. Kemudian baru mereka belajar nanti bagaimana mengumpulkan dan menganalisis data. Artinya mereka belajar teknik pengumpulan dan analisis data dalam penelitian bahasa. Baru di akhir nanti materi pembelajaran adalah tentang proposal dan laporan penelitian. Di sini mahasiswa diarahkan untuk bagaimana cara menyusun proposal penelitian dan laporan akhir yang baik. Kemudian juga di dalam sistem pembelajaran, mata kuliah ini diajarkan melalui kombinasi tatap muka dan daring. Jadi dengan memakai sinkronus dan asinkronus. Sistem pembelajaran ditetapkan itu meliputi yang pertama, mata kuliah langsung atau kuliah secara offline, tatap muka. Ini dilakukan di kelas atau melalui platform video conference seperti Zoom atau Microsoft Teams. Yang kedua, dalam bentuk diskusi kelompok dan presentasi. Di mahasiswa dibagi dalam beberapa kelompok untuk mendiskusikan topik-topik tertentu dan kemudian mempresentasikan hasil diskusi mereka. Itu secara tatap muka. Secara daring, asinkronus, mahasiswa juga diberikan kesempatan untuk mengunggah dari tugas-tugas mereka ke sistem LMS universitas, Learning Management System Universitas. Ada kalanya juga memakai Moodle atau Google Classroom, sehingga bisa berdiskusi lebih baik dengan mahasiswa. Di sana juga diadakan forum diskusi, jadi mahasiswa dapat berdiskusi dan bertanya mengenai apa materi kuliah melalui forum diskusi online seperti WhatsApp. Dan bisa jadi juga dalam bentuk LMS tadi, karena juga disediakan di dalam LMS yang disediakan oleh universitas. Nah, untuk metode pembelajaran dalam pengajaran mata kuliah ini, saya menggunakan metode active learning method dan project based learning. Active learning method artinya melibatkan mahasiswa secara aktif dalam proses pembelajaran melalui diskusi kelompok. Studi kasus artinya mahasiswa tidak hanya mendengar ceramah dari dosen, tapi juga berpartisipasi aktif dalam mengembangkan pemahaman mereka tentang materi yang diajarkan. Selain active learning method, juga project based learning. Karena ini adalah salah satu bentuk project yang harus dikerjakan, maka mata kuliah ini menekankan pembelajaran berbasis proyek, di mana mahasiswa mengerjakan proyek penelitian linguistik dari awal hingga akhir. Proyek ini nantinya akan melibatkan perencanaan, pelaksanaan, analisis data, dan presentasi hasil penelitian. Melalui proyek ini tentunya mahasiswa dapat mengaplikasikan teori yang mereka sudah pelajari dan metode yang dipelajari dalam konteks penelitian yang lebih realistis. Kemudian juga interaksi antara dosen dengan mahasiswa itu seperti yang sudah dijelaskan tadi, itu bisa dalam bentuk diskusi langsung, diskusi online, juga terkadang ada dalam bentuk konsultasi individu. Artinya mahasiswa dapat menjadwalkan sesi konsultasi individu dengan dosen untuk mendiskusikan proyek penelitian mereka. Jadi kalau ada kesempatan bagi mahasiswa di luar jadwal dari kuliahnya yang biasa, itu boleh berkonsultasi dengan dosen sehingga pemahaman mereka terhadap materi yang diberikan akan lebih maksimal. Adapun aplikasi pendukung dalam pelaksanaan perkuliahan ini itu mencakup yang pertama Siakat, ya, LMS yang sudah disediakan oleh kampus atau Moodle. Fungsinya adalah untuk mengunggah materi, mengadakan diskusi, dan mengumpulkan tugas, sekaligus penilaian tugas. Asinkronus itu juga memakai Zoom dan Microsoft Teams. Jadi pertemuan tatap muka secara daring dan diskusi kelompok juga bisa diadakan dengan menggunakan aplikasi Zoom dan Microsoft Teams tersebut. Dosen juga memakai Google Dokumen dan Sheet untuk kolaborasi dalam penulisan dan analisis data secara real time. Jadi supaya mahasiswa lebih paham lagi, di dalam penugasan itu juga didukung dengan aplikasi Google Doc atau Google Dokumen.
fungsinya adalah supaya mahasiswa bisa menulis secara real time. Jadi supaya mahasiswa ini memudahkan di dalam pelaksanaan proses pemahaman terhadap materi yang diberikan. Kemudian juga Turnitin. Jadi untuk memastikan originalitas karya tulis dari mahasiswa tersebut, maka saya sebagai dosen juga menyediakan Turnitin sehingga mahasiswa lebih kaya akan penulisan dan jauh dari plagiarisme. Selain itu juga ada satu aplikasi lagi yang dipakai, yaitu SPSS yang digunakan sebagai bentuk analisis data kuantitatif dan bisa juga dalam bentuk kualitatif. Nah, di dalam penyusunan materi dan metode pengajaran, saya menggunakan berbagai referensi, di antaranya dari Sudaryanto, yaitu metode linguistik ke arah memahami metode linguistik. Juga ada Sudaryanto juga konsep ke dalam lingual dalam linguistik. Ada Danim, bagaimana menjadi peneliti kualitatif. Ada juga dalam bukunya H.E. dan A. Lazarshel, itu bagaimana research manual. Dan banyak lagi buku-buku referensi yang dijadikan sebagai dasar dalam penulisan karya ilmiah. Baiklah, dengan penyampaian pernyataan di dosen ini, tentunya saya berharap materi ini dapat memberikan pemahaman yang lebih baik mengenai bagaimana saya merencanakan melaksanakan pembelajaran dalam mata kuliah linguistik riset metode. Terima kasih banyak atas perhatian dan kesempatan yang diberikan. Tentunya saya siap untuk menjawab pertanyaan dan memberikan penjelasan lebih lanjut mengenai pendekatan pengajaran yang saya terapkan dalam mata kuliah ini. Demikian saja. Terima kasih banyak. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, hello everyone. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. How are you? I'm fine. How about you? Alhamdulillah, I'm good. Okay, today we learn a new subject. This is the first time we meet. Yeah. Okay, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wa hlul min lisani yafqahu qawli. Before we come into our next subject, new subject, let's pray to Almighty God. My God, give us hidayah and blessing and keep us away from all of disease. And the most important is fallacies that always happen today around us, Indonesia, and probably around the world. Let's pray belong to our belief. As a Muslim, we started by saying Al-Quran Al-Fatihah. Baik, hari ini kita adalah subjek baru. Sebagaimana yang sudah kalian lihat nanti isi akad kalian ya. Itu mata kuliahnya namanya LRM, Linguistic Research Method. Ya, linguistik research method ini dia lebih kurang 4 SKS ya. Jadi 1 minggu itu nanti kalian bertemu dengan saya itu lebih kurang 2 kali untuk satu mata kuliah yang sama. Dan juga dia project based method, artinya mata kuliah ini nanti diarahkan untuk kalian bikin proyek sendiri. Kalau kita melihat dari istilahnya, dari bahasanya linguistic research method, arti kalian akan meneliti sesuatu yang berhubungan dengan ilmu bahasa linguistik. Oke, karena ini mata kuliah baru, tentunya ada beberapa hal yang harus kita bincangkan ya. Tapi sebelum sampai ke sini, kalian sudah isi absen sebelumnya? Oke, bagus. Baik, ini row of the score-nya kalian bisa lihat. Yang untuk examination ujian itu total skornya adalah 55%, yaitu 25% di UTS dan 30% di UAS. Ya. Dan karena ini adalah mata kuliah yang berdasarkan proyek, maka seluruh presentasi kalian, termasuk juga proyek yang kalian bikin, tugas-tugas yang kalian bikin, nanti akan dievaluasi dan penilaiannya maksimal adalah 20% dari total skor. Jadi cukup besar ya.
Dan juga karena ini adalah active learning method, oleh sebab itu partisipasi kita di kelas, diskusi, kemudian juga tanya jawab yang berlangsung selama proses belajar mengajar itu dinilai juga 15%. Dan yang tidak kalah penting tentunya absen 10%. Di totalnya semuanya adalah 100%. Baik, berikutnya ini dia rule of the class. Kita sekarang belajarnya kan sore ini, ya, dan habis asar. Dan biasanya saya tahu waktu kita masuk disediakan oleh universitas itu adalah lebih kurang jam 16.00. Dan itu biasanya masih dalam rentang, mungkin ada yang masih sholat asar. Maka saya kasih limit waktunya untuk kita masuk itu 20 menit. Kira-kira oke nggak? Oke? Oke. Kemudian karena ini adalah berhubungan tentang masalah kepenulisan, rule nomor 3-nya adalah kita dihindarkan dari plagiarisme. Apa itu plagiat? Copy paste punya orang lain tanpa mencantumkan referensi. Jadi copy paste punya orang lain boleh aja. Itu namanya quotation. Quotation itu artinya kita mengambil punya orang lain, tetapi dengan mencantumkan referensi. Kalau kita hanya mengambil punya orang lain tadi, tapi kita tidak mencantumkan referensinya, maka dinamakan dengan plagiarisme. Ini yang hati-hati. Apalagi kelas linguistik research method itu tidak mentolerir sama sekali plagiarisme. Bagi yang plagiarisme langsung E. Baik, ini silabus kita untuk linguistik research method. Yang pertama kita akan mempelajari tentang konsep linguistik, ya. Apa itu penelitian, apa itu sains, apa itu asumsi, apa itu metode, atau itu paradigma bahasa. Kemudian ada perbedaan tentang jenis penelitian, apa itu approach, apa itu metode, apa itu teknik, apa itu tahap, ya, yang perlu dipahami. Kemudian ada pelajaran tentang informan dan masyarakat. Ini silabus ya, secara sederhana saja. Kalian nanti akan belajar juga nanti apa data dan objek penelitian, bagaimana proses dalam pengumpulan data, bagaimana proses dalam menganalisis data. Ya, jadi ini hal-hal yang kalian akan pelajari, termasuk mempelajari secara spesifik nanti apa itu quantitative research dan apa itu qualitative research. Nah, ini harapannya ketika kalian nanti selesai kuliah di LRM ini, harapannya adalah kalian mampu nanti pertama menjelaskan konsep penelitian, ya, apa yang dimaksud dengan riset. Kemudian juga mampu nanti mendeskripsikan fenomena bahasa, seperti kemarin yang pernah saya contohkan di kelas-kelas kita sebelumnya. Jadi apa yang sudah kalian pelajari sebelumnya nanti akan kalian praktekkan dan akan kalian jadikan bentuk analisis dari data tersebut, ya. Dan kemudian harapannya kalian bisa mendesain riset terkait fenomena bahasa dengan metode yang tepat. Jadi bukan hanya sekedar sembarang metode, tapi metode yang, ya. Nah, ini dia. Sudah siap? Di wajahnya tegang semua ini. Linguistic research methods. Nah, pertanyaan sederhananya, masih ingat tak pelajaran tentang linguistik? Ada yang tahu linguistik itu apa? Linguistik itu adalah ilmu bahasa atau ilmu lidah. Ilmu bahasa atau ilmu lidah. Perfect, Bapak. Jadi semuanya linguistik ini dari kata lingua, bahasa Latin, ya. Dari kata lingua yang berarti lidah. Lidah siapa? Manusia. Lidah manusia. Kenapa bukan lidah hewan? Karena hewan itu tidak mempunyai bahasa, memiliki bahasa. Bagus, ya, karena hewan itu dia hanya bersuara, tetapi tidak menghasilkan bahasa. Nah, kalau itu Pak, kan ada nih bahasa hewani. Tetapi bahasa hewan yang dipahami itu hanya dalam bentuk kode-kode yang tidak bisa dijadikan sebagai kebudayaan. Apalagi istilah civilization, ya. Artinya bahasa manusia itu sungguh berbeda sekali dengan suara-suara yang dihasilkan oleh hewan.
Oke, sekarang yang hal yang penting juga yang sebagaimana tadi saya jelaskan, harus paham itu konsep mikro dan masih ingat nggak nih? Ini mulai agak sulit. Yang pertama itu kita konsep umumnya. Karena konsep mikro dan makro adalah bagian yang sangat penting di dalam ilmu linguistik. Apa itu mikro dan makro? Ini dia. Kalau mikro terkait kepada konteks. Coba ulang lagi. Konteks. Konteks. Nah, dan makro itu terkait dengan konteks. Good. Ya. Mikro terkait dengan internalnya bahasa. Sedangkan makro linguistik terkait dengan eksternalnya bahasa. Artinya, kalau mikro itu dia tekstual banget, nggak boleh kita keluar dari teksnya. Ya, misalnya ini, coba lihat. Yang mikro itu terhubung dengan elemen-elemen bahasa seperti sound, suara yang dihasilkan, kata-kata yang keluar maupun grammarnya. Ya, jadi elemen kuncinya adalah teks. Gak boleh keluar dari situ. Sedangkan makrolinguistik kebalikannya, dia fokus kepada elemen yang lebih besar, yaitu fokus pada konteks sosialnya, bentuk-bentuk dari budayanya. Ya, bagaimana geografi seseorang itu menentukan kualitas cara dia berbicara. Ya, sampai sini cukup paham perbedaan antara mikro dan makro di dalam ilmu linguistik? Nah, itu kita secara sederhana linguistik. Nah, sekarang research. Nah, ini yang penting. Apa itu research? Research is a systematic investigative process. Apa artinya itu? Menginvestigasi terhadap sebuah proses atau mengetahui kebenaran. Bagus. Jadi riset itu adalah investigasi yang tersistem. Jadi investigasi, proses investigasi yang tersistem. Proses pencarian yang tersistem. Yang tujuannya untuk menemukan sesuatu, menginterpretasikan sesuatu, atau mungkin menemukan fakta baru. Bahasa lainnya, riset ini adalah bagaimana mendapatkan the true knowledge, pengetahuan yang sebenarnya atau ilmu yang sebenarnya. Dan ini mahal, ya. Dulu pernah saya contohkan nggak? Kan ini pertanyaan biasa gitu ya. Kalian percaya nggak bahwa manusia itu dari monyet? Tidak. Nah, kenapa nggak semua? Tapi ada nggak belajar itu pas waktu SD? Ada kan? Nah, itu berdasarkan asumsi, ya. Maka perlu nggak kita meriset? Ya, coba kita lihat. Itu amuba saja, ya, salah satu mikroorganisme itu tidak mengalami perubahan sampai saat sekarang. Jangankan manusia, ya, amuba aja tidak mengalami perubahan. Oleh sebab itu, jangan pula kalian nanti sampai di bumi rantau ngomong dengan monyet, karena kita saudara. Kita ini saudara, ya. Kita ini satu nenek moyang, kita saudara. Jangan. Artinya apa? Artinya ketika kita melakukan research, kita harus mengabaikan asumsi, fokus kepada yang sainsnya. Apa perbedaan sains dengan asumsi? Sains itu berdasarkan kepada aturan tertentu dan ada metodologinya, ada prinsip-prinsipnya. Sedangkan asumsi dia berdasarkan kemungkinan atau imajinasi. Ya, baik. Itu research. Ya. Sekarang metode. Nah, metode secara bahasa artinya cara menentukan sesuatu. Method is the way of determining the things. Ya. Cara menentukan sesuatu. Ada istilah-istilah di dalam metodologi. Ada namanya kind of research. Ada namanya approach. Ada namanya teknik, ada namanya step. Kind of research atau jenis penelitian adalah cara, approach itu juga cara, metode itu juga cara, teknik itu juga cara, step juga cara. Semuanya cara.
Now the question is, what is reminder? Nah, ini apa nih? Ini ada kayu, ya. Ini ada batang cabai, ya, ada kayu dan batang cabai. Sekarang pertanyaannya, kira-kira kalau kalian mau motong kayu, itu pakai yang mana? Pakai sinso. Iya. Pakai sinso ya. Iya. Tapi kalau saya tanya, bisa nggak kalian pakai kapak motong kayu yang besar nih? Bisa. Ayo. Pakai kayak gini? Bisa. Bisa pasti. Pakai cutter? Enggak. Bisa. Bisa. Pakai silet? Bisa. Bisa. Tapi berapa tahun? Iya. Niat banget gitu kan. Niat banget ngabisin waktu kehidupan gitu kan. Artinya ini semua kayu ini adalah datanya. Ya. Kayu itu datanya. Sekarang kalian mau tebang kayu itu dengan cara apa? Itu metodenya. Jadi suatu metode yang benar akan mempercepat terjadinya pemotongan. Metode yang salah akan menyebabkan dia terpotong juga tapi lama. Bayangkan kalau seandainya ini misalnya apa tuh, batang cabai, ya, batang lado istilah Minangkabaunya. Itu kalau kita potong pakai sinso tadi, bagus nggak? Gak terbayang seperti apa bentuknya itu ya? Gak ketemu lagi buahnya itu ya? Kenapa? Pura-pura nggak hancur. Berarti hal yang bagus pada kayu ternyata tidak bagus pada pohon cabai. Kenapa tuh? Dan hal itu berlaku. Pakai cutter bagus nggak kira-kira motongnya? Bagus. Justru pakai cutter yang bagus. Padahal kalau seandainya cutter tadi dibandingkan untuk memotong kayu, justru nggak masuk sama sekali. Nah ini namanya metode. Sampai sini paham? Bagus ya. Nah ini referensi yang kita pakai ya, di antaranya. Nah, banyak lagi ini. Dan referensi ini sebagian besarnya saya punya bukunya. Kalau kalian butuh nanti bisa diminta. Baik. Nah ini satu kata terakhir kita. If you want small change in your life, change your behavior. But if you want significant and fundamental change, change your mindset. Ya, artinya ketika kalian ingin perubahan kecil di dalam kehidupan kalian, maka ubahlah tingkah laku. Tetapi kalau ingin perubahan besar dalam hidup, ubahlah mindset. Ingat ada dua, ada grow mindset, ada fixed mindset. I choose growth mindset. You choose growth mindset. Melalui apa? Bahasa. Ingat, grow mindset maupun fixed mindset tidak akan pernah lahir tanpa adanya bahasa yang kuat. Baik. Ini tugas untuk kalian ya. Tugasnya sederhana, tugasnya hanya mengisi di form saja ya, untuk melihat seberapa jauh pemahaman kalian terhadap apa yang sudah disajikan sebelumnya. Jadi nanti kalau ada nanti pertanyaan yang bisa diajukan boleh, atau kalau masih ragu misalnya sekarang nggak ada pertanyaan, nanti bisa melalui WhatsApp group kita atau bisa nanti melalui diskusi online kita di platform-platform seperti Microsoft Teams nanti, atau nanti juga bisa memakai Siakat kita sebagai bentuk aplikasi pendukung dalam mata kuliah kita. Dan untuk tugas saya akan langsung posting di Siakat kita seperti biasa, paling lambat 1 minggu nanti dikumpulkan. Ya, terkait tugas kalau nanti ada pertanyaan jangan sungkan untuk bertanya melalui WhatsApp atau just call me, kemudian kita diskusikan. Saya juga memberikan waktu untuk kalian untuk berkonsultasi. Saya insya Allah itu stay di office saya setiap hari Senin sampai Jumat, kadang Sabtu juga ada. Jadi kalau kalian mau konsultasi silakan datang untuk ke ruangan saya dan bertanya terkait mata kuliah kita Linguistic Research Method. Fine tuh? Okay everyone, thank you very much for your attention. Panakiat pisau sirawi, ambil kalah batang lili tabung, silodang dari kayu. Satitiap jadikan laut, sakapa jadikan gunung, awam takambang jadikan gunung. Itu salah satu trademarknya orang Minangkabau. Ya, jadi kalau nggak tahu nggak apa-apa. Okay, thank you very much for your attention. I really hope you get something from this class today. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.